Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok identifikasi penyakit daun jagung akan mempresentasikan gitu. Yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Dengan saya sendiri, Guntur Malik Fajar dengan PM 011. Saya Muhammad Isyam Syarman, PM 014. Saya Irsad Sidkian PM 034. Saya Muhammad Reka Farezi NPM 039. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal referensi yang dimana di sini judulnya itu identifikasi jenis penyakit daun jagung menggunakan deep learning. Terus di sini ada jurnal itu jelajahi IT. Terus volumenya di sini ada volume 13 nomor 2. Untuk tahunnya di sini 2021 dan penulisnya itu Muhammad Imron Rosadi Mods Lutfi. Untuk tujuan penelitian dari jurnal referensinya itu membaca sistem otomatis untuk mengenali penyakit daun jagung menggunakan metode deep learning, khususnya model chain and convolution neural network dengan pendekatan transfer learning. Metodenya itu ada dataset 3.847 gambar dari petani di Pasuruan, terdiri dari 4 jenis penyakit plus 1 daun normal, processing, ubah ukuran gambar, augmentasi, dan normalisasi. Modelnya itu CNN dengan pembelajaran transfer di board di Google Colab menggunakan TensorFlow. Parameternya yaitu ada optimizer SGD, laju pembelajaran 0,001, ukuran batch-nya 4 hingga 100 epoch. Untuk hasilnya itu pelatihan akurasinya 85%, akurasi validasinya 88%, transfer pembelajaran terbukti efisien dalam meningkatkan akurasi dan mengurangi overfit meskipun data terbatas. Untuk kesimpulannya, model terlebih CNN efektif untuk mengidentifikasikan penyakit daun jagung. Pendekatan ini membuka peluang untuk pengembangan sistem deteksi penyakit tanaman secara otomatis di bidang pertanian. Di sini ada rekonstruksi jurnal yang kita buat. Jadi kita merekonstruksi dari jurnal dari referensinya. Judulnya itu identifikasi jenis penyakit daun jagung menggunakan GLCM dan Deep Learning Pre-trained Model. Kita buatnya itu di tahun 2025 dengan penulisnya itu Guntur Malik Fajar, Muhammad Isyam Syuherman, Irsad Sidki, dan Muhammad Torik Afarezi. Lanjut ke latar belakangnya boleh. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu jagung merupakan salah satu tanaman pokok di Indonesia setelah padi dan gandum. Produksi jagung nasional sering terhambat oleh penyakit daun yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan. Deteksi penyakit secara tradisional masih sangat bergantung pada keahlian petani atau pakar lapangan, sehingga memerlukan waktu, tenaga, dan rawan kesalahan subjektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem otomatis yang dapat melakukan identifikasi penyakit daun secara cepat, akurat, dan efisien dengan bantuan teknologi pengolahan citra dan kecerdasan buatan. Selanjutnya tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendeteksi penyakit daun jagung yang efisien dan akurat. Teknik ini memanfaatkan dua pendekatan utama, yaitu ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM dan klasifikasi menggunakan model deep learning CNN yang telah dilatih sebelumnya, pre-train. Dengan memanfaatkan kombinasi dua pendekatan tersebut, diharapkan hasil klasifikasi menjadi lebih mudah dan waktu pengiriman lebih efisien, terutama pada dataset citra yang besar seperti dan dataset yang digunakan dalam proyek ini yaitu sebagian besar dari plant village yang terdapat pada Kaggle. Fokus dataset ini pada tanaman jagung. Dataset ini berisi gambar daun jagung dalam 4 kategori. Yang pertama ada daun sehat, selanjutnya daun terkena karat, luar daun, dan terakhir bercak abu-abu. Struktur folder terdiri dari satu dekor utama yaitu font yang berisi subfolder untuk masing-masing kelas gambar. Gambar ini diunggah ke Google Drive dan diproses melalui Google Colab untuk memastikan kemudahan akses dan pipa integrasi pengiriman citra. Nah, di sini selanjutnya ada teknik GLCM, yang dimana GLCM itu merupakan metode untuk menganalisis tekstur dalam citra dengan cara menghitung berapa sering pasangan pixel dengan nilai identitas tertentu yang muncul dalam cetak dan data tertentu.
Dari metrik LCM ini dapat diambil beberapa fitur statistik seperti kontras, disimalari, homogenitas, energi, polarisasi, dan ASM. Fitur-fitur ini merepresentasikan pola dan kesuksesan permukaan daun secara numetrik yang kemudian dapat digunakan sebagai input untuk klasifikasi penyakit. Untuk alur proses sistem, di sini alur sistem dimulai dari pemasangan Google Drive ke Google Colab, lalu membaca semua gambar daun jagung dari folder dan subfolder. Setiap gambar diubah menjadi skala abu-abu, kemudian fitur tekstur GLCM dihitung untuk masing-masing. Hasil ekstraksi disimpan dalam bentuk tabel atau data frame yang berisi nilai-nilai fitur GLCM beserta label kelasnya. Proses ini dilakukan secara otomatis dan berulang untuk semua gambar. Output akhirnya berupa file CSV yang dapat digunakan untuk pelatihan model pembelajaran mesin. Selanjutnya ada contoh kode Python. Kode Python yang digunakan terdiri dari beberapa bagian. Pertama untuk mount dan navigasi folder Google Drive. Kedua untuk fungsi ekstraksi fitur GLCM. Dan ketiga adalah loop utama untuk memproses semua gambar. Fungsi ekstrak GLCM features memanfaatkan pustaka Skimage fitur untuk menghitung nilai-nilai statistik dari GLCM. Setiap fitur diekstraksi dan disimpan bersama label ke dalam array hasil. Kode ini ditulis modular agar dapat dikembangkan ke tahap klasifikasi lebih lanjut. Selanjutnya hasil ekstraksi GLCM ditampilkan dalam bentuk tabel di mana setiap baris merepresentasikan sebuah gambar dan kolom berisi nilai-nilai fitur GLCM yang dapat dilihat dari di jurnal rekonstruksi yang kami buat. Lalu tabel fitur ini menjadi fitur dasar yang dapat digunakan untuk pelatihan dan pengujian klasifikasi algoritma. Selain itu, fitur ini juga dapat divisualisasikan dalam bentuk plot untuk memahami perbedaan antar kelas. Contoh nilai yang diekstrak meliputi kontras 2,5, energi 0,08 dan homogenitas 0,75 dengan label common, ras, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada dibandingkan dengan model pelatih atau CNN. Dalam paper asli digunakan pendekatan CNN dengan transfer learning, model pembelajaran mendalam seperti VGG, ResetNet atau MobileNet digunakan sebagai ekstraktor fitur yang berulang di bagian akhir. Pendekatan PLCM berbeda karena menggunakan teknik statik klasik, namun lebih ringan secara komputasi. PLCM cocok untuk sistem berbasis desktop atau tertanam, namun pendekatan CNN ini lebih unggul dalam menangani variasi kompleks pada citra. Kombinasi keduanya juga memungkinkan dalam pendekatan hybrid. Oke, lanjut ke demonstrasi untuk via web. Boleh di share screen. Boleh share screen tuh. Di sini terdapat web yang kami buat dari untuk ekstraksi GLCM pada daun jagung untuk menentukan sakit atau tidak sakitnya sebuah daun. Soimut Untuk tampilannya seperti ini. Untuk file di sini memilih daun jagung untuk dieksekusi. Untuk brightness dan kontras bisa diatur perhati.
Di sini kami mencoba mengekstraksi daun. Nah, di sini daun tersebut dikatakan sehat. Kenapa dikatakan sehat? Karena daun sehat itu dikategorikan memiliki homogeniti tinggi dan kontras rendah. Di sini homogeniti menunjukkan bahwa homogenitinya 2,206,04. Maaf, untuk homogenitinya 0,133 dan kontrasnya 206,04. Nah, untuk daun sakitnya sebaliknya. Jika daun sehat homogeniti tinggi dan kontras rendah, maka daun sakit menunjukkan kontras tinggi dan homogeniti rendah. Coba tunjukkan rekan saya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan atau hasil dari daun jagung yang sakit. Sini saya pilih pel dulu terlebih dahulu. Nah, sini saya atur untuk weakness dan kontrasnya. Ada sekarang. Nah, untuk hasilnya di sini daun jagung itu terdeteksi sakit. Karena apa? Karena untuk daun sakit ini seperti karat atau yang memiliki abu atau punya bintik-bintik, itu dia memilih tekstur lebih kasar sehingga kontras lebih tinggi dan homogenitinya rendah. Nah, untuk kontrasnya di sini dia mempunyai 375,6. Terus untuk homogenitinya di sini ada 0,2227. Namun tidak ada batas tetap, misalnya kontras lebih kecil dari 1,5 sama dengan sehat. Karena nilai tergantung pada pencahayaan gambar, ada banyak variasi visual antar daun, penelitian menghasilkan banyak keputusan. Mungkin itu gitu aja dari saya. Kesimpulannya jadinya GLCM terbukti menjadi metode yang efektif untuk ekstraksi fitur tekstur dari daun jagung. Dengan pipeline sederhana, kita bisa mendapatkan representasi numerik dari pola tekstur yang dapat digunakan untuk klasifikasi penyakit. Dataset plant village sangat cocok untuk pelatihan dan visualisasi model identifikasi penyakit tanaman. Dengan dukungan cloud seperti Google Colab dan Google Drive, implementasi menjadi sangat mudah dan efisien. Kombinasi GLCM dan Deep Learning membuka peluang klasifikasi model yang lebih akurat dan terukur. Di sini juga ada saran pengembangan selanjutnya. Untuk beberapa sarannya itu yang pertama melanjutkan dengan klasifikasi menggunakan algoritma pembelajaran mesin seperti SVM, KNN, atau Random Forest dengan data GLCM. Yang kedua, meningkatkan jumlah data dari model laporan agar yang lebih umum. Yang ketiga, menerapkan segmentasi sebelum ekstraksi GLCM untuk fokus pada area yang terinfeksi. Yang keempat, menggabungkan GLCM dengan CNN sebagai fitur tambahan ekstraksi fitur hybrid. Yang kelima, ada membuat sistem deteksi otomatis berbasis web atau mobile yang ringan dan praktis digunakan oleh petani. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.